Petugas manakib setiap pagi hari yaitu Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, Bapak Ustadz Suyatno, dan co-host Bapak Ustadz Nur Ramlan. Senantiasa Allah berkahi dan muliakan mereka semua. Bunda Kayak Suksmono beserta jajaran MOI yang sekarang ini beliau sedang maulid kelahiran daripada beliau, kita doakan bersama untuk Bunda Kayak Sukmono panjang umurnya, panjang umurnya, panjang Amin. umur serta mulia, serta mulia, serta Amin. mulia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan, selalu Amin. sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Dan Amin. bahagia. Dan Amin. bahagia. Amin. Bibarakatuh ma'abawas al-fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para kiai, para asatid, para mubalik, para pemangku manakib, ikhwan akhwat di seluruh dunia yang senantiasa Allah muliakan, para pecinta kesucian jiwa yang senantiasa mujahadah bersungguh-sungguh dalam perjalanan suluk ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, kita menemui berbagai macam keadaan, berbagai macam sifat tindak tanduk daripada sesama manusia. Ada yang sifat manusia cenderung dengan kebaikan, cenderung dengan kejahatan, atau tidak ada kebaikan dan kejahatan sama sekali. Ini yang menjadikan kita sebagai cara bagaimana kita mengetahui kehidupan ini agar dapat meraih apa yang diinginkan oleh Allah, dan harus dalam perjuangan setiap manusia, setiap ikhwan untuk menjalaninya. Hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah pasti dengan ibadah. Tapi hubungan secara horizontal dengan sesama manusia, dengan makhluk hidup yang ada di sekeliling kita, itu pun perlu adanya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Apalagi kalau kita bersinggungan dengan sesama tetangga, sesama keluarga. Masing-masing mempunyai keinginan, mempunyai sifat berbeda-beda. Maka di sininya bagaimana kita bisa mengkaji hati kita tidak mengganggu orang-orang yang baik. Maka di sini Pangersa Abah sering menjelaskan, jangan mengganggu orang baik dan jangan melawan kebaikan. Ketahuilah saat orang berbuat baik, apalagi jadi orang baik, Allah yang maha baik sedang bersamanya. Berdasarkan di awal saya menyampaikan surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman wallazina jahadu fina lanahtiyannakum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah. Karena banyak-banyak tafsir mengatakan bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah. Maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Makna daripada surat Al-Ankabut ayat 69 ini. Yang pertama,
bersungguh-sungguh jahadu. Dalam cakupan ayat ini mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, menuntut ilmu, berjuang menegakkan agama Allah. Maka di situ perlunya menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan jadi. Siapa yang benar-benar melakukan amaliyah ini dengan baik, dengan konsisten, tidak melihat apapun, maka ia akan memperoleh keridhaan Allah. Yang kedua, dalam ayat ke-69 ini, bagaimana janji Allah. Ia akan menjadikan hidayah dan kemudahan, jalan keluar, solusi bagi mereka yang konsisten dalam ketaatan dan mencari ridhonya. Ini yang dipinta oleh Allah kepada setiap manusia adalah konsistensi dan kesinambungan dalam ketaatan kepadanya. Maka Allah akan memberikan keridhoannya. Ridho itu harus kita gapai. Ridho itu harus kita raih. Contoh yang paling gampang. Dikala kita bekerja dalam satu instansi, dalam suatu perusahaan, kita ini sebagai pegawai, bagaimana nilai kita di hadapan atasan kita, supaya dipandang baik, supaya mendapatkan reward dari atasan kita. Pasti kita menunjukkan bagaimana kontribusi kita dalam bekerja, bersungguh-sungguh, tidak pernah telat masuk kerja, tidak pernah namanya absen, tidak pernah namanya ngambil cuti. Itu menjadi reward, apalagi dalam namanya praktek kesehariannya, dia betul-betul bisa menjalankan pekerjaannya yang dibebankan oleh perusahaan kepadanya. Itu menjadi nilai plus untuk kita semua. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita tidak mengajar meminta apapun, tapi guru kita mengajarkan yaitu sehabis sholat zikir. Kalau doa itu hanya ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau aku akan kabulkan. Selebihnya bagaimana kita berupaya untuk bisa konsisten dalam keadaan kita dimanapun kapanpun kita berada untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah Allah bersama orang muhsinin, bersama dengan orang-orang baik, maka Allah akan memberikan pertolongan, perlindungan, dan taufik kepada orang-orang yang berbaik, berbuat baik, yaitu ihsan. Nah, ihsan itu sendiri sedang kita jalani dan sedang kita lewati, yaitu anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana kita beribadah seperti melihat Allah. Maksudnya, di dalam keadaan apapun kita bekerja, berusaha, bukan hanya di atas sajadah, tapi betul-betul kita diperhatikan oleh Allah. Kita seperti melihat atasan kita. Kita seperti melihat orang tua kita. Dimaksudkan supaya apa? Orang itu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi jembatan kita selalu ingin berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, terhadap orang yang di atas kita, di bawah kita, yang sepantaran kita, dengan yang berilmu atau tidak berilmu. Ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik dari segi bermasyarakatnya dan juga segi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah memberikan motivasi yang kuat, yaitu penutup yang agung, memberikan motivasi untuk tidak putus asa dalam beribadah.
Kalau kita berputus asa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berputus asa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh guru kita, maka kita akan terjebak dalam suatu hal-hal yang membuat kita menjadi tidak bisa berbuat kebaikan kepada diri kita, kepada orang lain, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebaikan itu adalah perwujudan Allah di muka bumi. Bila kita mengganggu apalagi melawan kebaikan, artinya mengganggu sekaligus melawan Allah Azza wa Jal. Dan Allah Jalla Jalaluh punya cara misterius untuk menghancurkan siapa saja hamba yang mengganggu apa atau lagi melawannya. Kita sudah tahu sejarah manusia. Bagaimana dari peradaban ke peradaban Allah hancurkan. Karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Mereka melawan perintah Allah. Nah, perwujudan Allah yang diberikan kepada kita semua melalui Syekh Mursyid, jangan kita tentang. Jangan kita lawan. Andaikan kita belum bisa melakukan, jangan kita berspekulasi untuk menentang itu dengan dalil ayat-ayat tersebut atau dengan bahasanya Abah tidak marah. Ini yang membuat kita merasa safety di hadapan guru kita, padahal guru kita sedang memperhatikan dan Allah sedang namanya menjalankan syariatnya melalui orang-orang yang dikasihinya. Individu-individu suatu bangsa yang mengganggu melawan kebaikan kepada Allah, kepada orang-orang yang dikandung salahnya, itu sudah banyak terjadi. Bagaimana ketika Allah turunkan Nabi Nuh alaihissalam dan semua umat tidak mengakui apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, Allah keluarkan banjir bandang. Kita tidak tahu untuk diri ikhwan semua bagaimana penentang-penentang daripada Syekh Mursyid. Abah mah tidak pernah marah. Abah mah tempat lautan tanpa tepi. Segala apapun yang masuk ke dalamnya akan menjadi tawar. Racun itu akan hilang ke dalam lautan. Apapun yang sifatnya buruk, bila masuk ke dalam lautan, itu akan hilang. Berbeda dengan kita. Andaikan garam saja kita ambil, masuk ke dalam gelas kita, pasti gelas tadi yang berisi air, tidak namanya punya rasa, di gelas masukkan garam akan terasa asin. Tetapi beda dengan Syekh Mursyid. Dia itu lautan tanpa tepi. Andaikan garam dimasukkan, satu pabrik saja tidak akan terpengaruh air laut tersebut. Maka di sini bagaimana kita cari dan bersamakan diri dengan orang-orang yang baik, cinta kebaikan. Seperti tempat ini. Bagaimana kita berkumpul dengan ikhwan-ikhwan. Supaya apa? Mencari cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Membersamakan diri dan mencintainya. Maka kita akan tertulari virus kebaikan. Apalagi sekarang sudah ada virus yang memang skalanya masih kecil. Tapi yang kecil itu bukan tidak jadi bukan tidak akan besar. Akan besar kalau orang-orang itu menyegajakannya, tidak memperdulikannya. Karena virus itu ibarat adalah keburukan. Satu kali keburukan dalam diri kita timbul, akan menjalar keburukan-keburukan itu makin bertambah, akan melekat, akan namanya menghitam dalam kolbu kita. Maka itu harus kita waspadai hal sekecil apapun. Maka untuk itu, ketika kita mencintai kebaikan, maka nur Allah berpindah menjalari diri kita. Hadrus Syekh Pangsa Aba Aus pernah menyampaikan, ruh itu seperti angin. Jika angin melewati tempat wangi,
ia ikut terbawa wangi. Jika angin melewati tempat bau, ia ikut terbawa bau. Maka kita berkumpul di tempat ini agar kita terbawa wangi. Wangi daripada siapa? Wangi daripada orang-orang soleh. Wangi daripada ahli silsilah toriko qadiriyah naksabandiyah mahadsura sinara sampai PKI. Ini wangi terus, angin yang berhembus untuk diri kita, apalagi dalam manakib ini kita konsentrasikan diri kita, kalbu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wangi itu akan terbawa akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gunanya kebaikan, seperti estafet yang kita lakukan setiap hari. Bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalia-amalia, itu yang menjadikan angin yang berjalan menuju tempat-tempat yang wangi berhembus, maka akan mengeluarkan wangi kepada sekelilingnya dan memberikan ketenangan dalam diri kita semua. Maka kita semua harus temani orang baik, harus mempunyai amaliah yang baik, dan jadi orang baik yang istiqomah dalam kebaikan. Sebab sekali lagi Allah sedang dan selalu bersama dengan orang baik. Jadi orang baik itu banyak tantangannya, melakukan kebaikan juga banyak penghalangnya. Selalu saja ada pemaling hati dari sesuatu yang baik, pemberat raga menunaikan kebaikan, dan pencegah melakukan yang terbaik. Maka kebaikan itu liar, sabda guru-guru sufi, susah ditaklukkan, tidak mudah dijinakan kalau tidak tahu ilmunya. Kebaikan itu akan menjauh dan selalu menjauh, ada saja yang menjauhkannya untuk menjinakkan. Bangsa Abah pernah menyampaikan, zikrullah itu adalah alat penjinak yang liar, anisul mutawahis. Maka kebaikan itu liar, kita susah sekali melakukannya. Ada saja yang membuat kebaikan itu lari, lepas menjauh dari kita. Maka dengan zikir, kebaikan akan jinak, kita akan menjadi orang yang ringan melakukan kebaikan dimanapun, kapanpun kita berada. Semoga kita terbimbing oleh guru kita untuk senantiasa istiqomah zikrullah, menebarkan kebaikan, berkumpul dengan orang-orang baik, dan tidak menghina orang-orang yang menghinakan diri kita, dan senantiasa kalbu kita selalu ikhlas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikut kepada guru agung kita semua, Pagarsa Abah Aus. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.